Assalamualaikum, balik lagi ya di channel Cak Tri. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan coba ngoprek ya. Jadi saya akan coba ngoprek untuk DJI FPV ya. Jadi ini di depan saya ini ada dua perangkat DJI FPV ya. Satu itu Google, satu itu Air Unit-nya, Air Unit Lite atau Kedek Vista. Jadi saya mau ngoprek nih, saya mau install ya, ngeroot, kemudian aku installin custom firmware ya, yang nantinya bisa mengenablekan OSD ya di DJI FPV ini. Jadi DJI FPV Google ini punya saya ini yang versi 2 ya, bukan yang versi 1. Nah ini tuh ternyata bisa di root dan di custom ya, sehingga dia bisa nampilin OSD sama dengan kayak kompetitornya, yaitu Vexark HD sama Walksnail ya, yang cukup booming juga ya akhir-akhir ini. Nah ternyata ada yang bikin customnya juga nih untuk bisa mengenablekan si DJI FPV Google ini juga bisa nampilin OSD layaknya kompetitornya. Tapi sebelum kita mulai flashing ya, pastikan ya, terutama untuk Google-nya ini baterainya terutama pastikan dalam kondisi penuh ya. Cas dulu kalau misalkan masih setengah atau bahkan kurang. Dan untuk Kedek Vista-nya ini saya pakai sampel IMAX Babyhawk saya ya, yang di sini ada terinstall Kedek Vista. Jadi ini juga saya pastikan juga untuk baterai liponya itu juga dalam kondisi penuh, karena bahaya banget kalau misalkan di tengah kita flashing baterai kita habis ngedrop kemudian mati tiba-tiba ya, itu akan bahaya, bisa break ya device kita. Oke, ini nggak perlu saya copot ya untuk Kedek Vista-nya, karena ini untuk port USB Type-C nya itu bisa diakses ya, jadi langsung kita colokkan aja sama drone-nya nanti. Dan untuk proses flashingnya itu sepaket ya, jadi dilakukannya itu nggak hanya di Google tapi juga di perangkat Kedek Vista-nya. Tujuan untuk dilakukan routing atau flashing ini salah satunya yang saya kejar adalah nampilin OSD ya. Sebenarnya masih banyak ya fitur yang lain kayak auto record, kemudian bisa dengerin live audio ya di sini, jadi bisa kedengeran tuh suara motor dan segala macam. Cuman sih yang saya butuhin sebenarnya OSD itu yang paling aku kejar, karena saya masih nerbangin analog ya, karena memang informasinya lengkap ya di situ. Apalagi saya menggunakan ekspresi LRS itu untuk indikator link quality sama RSSI dBm ya, itu nggak bisa keluar nih di si DJI Google FPV ini. Oke, langsung kita mulai aja proses flashingnya ya, kita menuju ke PC. Oke teman-teman, ini udah masuk di PC ya. Nah di sini saya udah bikin catatan yang saya kumpulin ya dari beberapa sumber. Jadi ini udah saya rangkum, jadi kita bisa step by step ya kalau untuk melakukan routing atau melakukan instalasi ya untuk firmware WTF-OS di DJI FPV kita. Oke, untuk prerequisite atau syaratnya ya, syaratnya ini yang perlu kalian perhatikan benar-benar, karena kalau misalkan tidak memenuhi pasti nanti proses routing atau proses hackingnya itu akan gagal. Jadi yang pertama itu pastikan untuk firmware yang terinstall di DJI FPV kalian itu adalah versi yang ini ya, yang belakangnya 606. Jadi kalau misalkan kalian nggak sengaja nge-upgrade versinya ya ke latest, setahu saya untuk firmware yang terlatest itu dia nggak bisa di downgrade guys. Jadi hati-hati kalau misalkan kalian pingin DJI FPV kalian tuh bisa dioprek-oprek ya, pastikan dia berada di firmware ini. Oke, terus yang kedua untuk firmware WTS OF ya, atau untuk yang bisa kemungkinan bisa di routing itu adalah yang ada di sini. Kayaknya ini hampir semua perangkat DJI FPV ya, ada DJI Google versi 1 dan versi 2, ada Kedek Vista atau Air Unit Lite sama DJI Air Unit tuh yang size-nya ukurannya besar. Terus yang ketiga khusus untuk DJI FPV Google versi 2 ya, ini yang saya punya juga, itu harus dilakukan di DIY mode ya atau DJI HD FPV ya ketika melakukan flashing.
Ini maksudnya apa? Nanti akan saya jelaskan ketika step by step kita melakukan proses flashing ya, atau proses instalasi firmware WTFOS ke DJI FPV kita. Oke, untuk melakukannya itu aku bagi jadi 2 step ya, karena ini satu paket ya. Jadi kita nggak hanya ngerouting atau nge-flashing si Google-nya doang, tapi juga untuk Adobe Vista-nya supaya MSP OSD-nya itu bisa jalan dengan benar. Jadi ini step-stepnya udah saya rangkum ya seperti ini. Yang pertama kita melakukannya di DJI FPV Google ya. Jadi langkah pertama yang paling mandatori itu kita harus melakukan root device. Nah, di root device ini ada 2 opsi ya. Ini saya tulis ada 2 opsi, yaitu via web. Ini yang paling gampang, cara yang paling gampang itu kalian tinggal menuju aja ke alamat yang ada di sini. Oh ya, BTW untuk step ini aku tulis ya di deskripsi. Jika misalkan kalian membutuhkan, kalian tinggal cek aja di kolom deskripsi di bawah. Oke, aku lanjutkan ya. Jadi untuk opsi 1 ini opsi yang paling gampang. Itu tinggal menggunakan URL ini ya. Kalian nggak perlu install apa-apa, baik di laptop atau di PC kalian. Itu hanya perlu browser aja. Usahakan browsernya itu menggunakan Google Chrome ya. Terus yang opsi kedua itu menggunakan CLI atau Command Line Interface. Itu kalian tinggal menuju ke halaman ini ya. Jadi halaman ini tuh adalah halaman Project Margarine ya. Sebenarnya ini basisnya yang opsi 1 juga sama dari sini juga, cuman untuk UI interface-nya itu dipermudah. Kalau yang opsi 2 ini agak sedikit ribet. Nah, kebetulan ketika saya coba testing ya, oprek-oprek ya sebelum saya bikin video ini, itu ternyata saya pakai opsi 1 itu gagal guys. Saya nggak tahu kenapa gagalnya, udah saya coba beberapa cara ya tapi tetap gagal. Jadi nggak bisa. Saya pakai DJI FPV Google versi 2 ya. Nggak tahu kalian ngalamin hal yang sama apa enggak gitu. Nah, karena untuk opsi 1 gagal, jadi saya pilih opsi yang kedua ya. Kita lakukan secara manual via CLI menggunakan alamat yang ada di sini ya. Terus langkah yang kedua itu install WTFOS, install package manager, kemudian install package yang diperlukan. Biasanya yang diperlukan itu adalah auto start recording, boost bitrate ya. Jadi bitrate-nya itu bisa diklaim sampai 60 Mbps. Kita tahu untuk DJI FPV yang versi 2 ya, versi 1 dan versi 2 ya, itu maksimum itu di 50 Mbps. Ini bisa di boost sampai 60 Mbps. Terus ada lagi sih satu lagi, yaitu yang OSD ya. Ini saya lupa nyantumin untuk yang OSD-nya. Jadi kalian pasti install juga OSD-nya, karena itu sebenarnya alasan utama saya melakukan ngoprek-ngoprek si DJI FPV ini ya. Terus yang kelima tinggal setting ya, biar service yang kita install, terutama package yang di step 4 nih, biar bisa nyala ketika Google kita dinyalakan. Kita lanjut aja, langsung kita mulai start untuk flashing atau nge-root si DJI FPV Google ini ya. Nah, sebelum dilakukan proses flashing atau routing di FPV Google kita perlu cek ya. Kita perlu buka DJI Assistant 2 kita. Oke, ini akan connect ya. Ini dalam kondisi FPV Google kita terkonek ya. Ini kita pilih di DJI FPV Google. Nah, untuk DJI FPV Google versi 2 ya, pastikan untuk versinya, firmware-nya itu berada di versi ini ya. Lalu pastikan di bagian firmware update itu posisi tampilannya seperti ini. Jadi hanya ada satu baris versi yang belakangnya 606 dan ada tombol refresh ya, nggak ada tombol upgrade atau downgrade. Jadi ini ya yang dimaksud DIY mode itu. Oke, kita langsung tutup aja aplikasinya. Nah, untuk menggunakan CLI itu kalian tinggal menuju ke halaman ini ya. Ini copy aja, kita buka. Nah, di sini nih aku close saja. Jadi di sini nih guys, project untuk ngerut si DJI FPV Google, karena ini proses yang paling pertama sekali, yang paling mandatori ya, sebelum kalian exploit lagi menginstal package macam-macam. Nah, untuk melakukan proses routing kalian perlu download Node.js ya.
Jadi kalian bisa cari aja di Google ya. Kalian ketikkan Node.js download ya, dia pasti akan muncul di halaman pertama. Nah, ini kita tinggal klik aja. Nah, di sini ada dua platform, kalian tinggal sesuaikan apakah pakai Windows atau pakai macOS ya. Dalam case saya pakai Windows ya, saya akan downloadnya Windows. Tapi kebetulan di PC saya ini udah ada ya sebelumnya untuk Node.js, jadi saya nggak perlu install lagi. Proses installannya sangat gampang, tinggal next saja, khas Windows. Kalau misalkan sudah terinstall ya, nanti di Windows akan muncul Node.js command prompt ya. Nah, ini akan muncul Windows Shell. Kalau misalkan saya ketikkan npm -version, ini nanti akan kelihatan versinya. Ini versi, oh salah ya, bukan npm. Nah, harusnya ketikkan node -version. Nah, ini kelihatan versi yang saya punya di PC saya versi 16 ya. Jadi ini sesuai dengan yang requirement yang dibutuhkan ya, Node.js versi 16. Nah, di sini. Selanjutnya kita perlu download ya file projectnya. Kalian bisa download melalui menu ini ya di bagian code. Nah, ini kalian klik aja, kalian ambil yang bagian zip di sini. Kalian download aja. Terus kalian buka ya. Nah, ini dia bentuknya zip ya. Di sini kalian bisa ekstrak ya di folder manapun yang kalian mau. Kalian tinggal ekstrak aja di situ. Oke, di sini ada folder margarine master ya. Aku copy dulu lokasi projectnya. Terus kita menuju ke command line lagi. Jadi kita perlu menuju ya direktorinya ke sana. Di sini saya posisinya di D drive. Oke, ini aku bersihkan dulu layarnya, clear. Oh salah, pakai CLS ya. Ini di Windows. Oke, nextnya kita coba cek ya. Di sini kita mau execute command yang pertama, yaitu npm install. Nah, ini kita copy paste saja di command line npm install. Terus kita enter. Nah, di sini akan proses mendownload ya untuk package dependency yang diperlukan. Di sini ada satu warning, ada vulnerability, cuman ini warning, nggak apa-apa, bisa kita abaikan aja. Nah, ini kalau kita cek ya di dalam foldernya, kita coba ketikkan dir. Nah, di sini ada folder baru namanya node module. Ini adalah isinya package dependency yang di-download ya dari komen yang tadi. Nah, langkah selanjutnya kita perlu konekkan ya DJI FPV Google kita ke PC ya. Untuk cara mencolokkan Google-nya ya, itu stepnya harus seperti ini ya. Kalian mesti nyalain dulu Google-nya. Ya, seperti ini. Oke, kalau udah nyala, itu baru kalian colokkan kabel USB-nya nih di sini. Jadi jangan dibalik, jangan colok USB dulu baru nyalain powernya, karena bisa gagal kalau nggak seperti itu. Oke, ini posisi DJI FPV Google-nya udah terkoneksi di PC. Untuk memastikan udah terkoneksi dengan benar, kita bisa cek ya melalui device manager. Nah, ini kita ketikkan aja device manager, kita cek di bagian port. Nah, di sini udah terdetek ya di tempat saya di COM3. Oke, selanjutnya kita tinggal eksekusi command selanjutnya, yaitu npm margarine.js unlock ya. Ini tinggal copy paste saja, terus kita enter. Kita tinggal tunggu aja prosesnya berjalan ya. Jadi ini dalam prosesnya memakan waktu beberapa menit ya. Dia akan melakukan beberapa reboot ya di DJI FPV Google-nya. Oke, ini proses routingnya udah selesai ya. Untuk memastikannya kita bisa mengetikkan adb devices. Indikator jika proses routingnya berhasil, itu nanti akan keluar ya device ID-nya. Kita tunggu aja. Nah, seperti ini device ID-nya kedetek ya. Ini berarti tandanya proses routingnya berhasil. Oke, langkah selanjutnya kita tinggal berpindah ya. Melakukan proses selanjutnya itu menggunakan web. Nah, kita berpindah ke web ya atau ke browser. Kita tinggal connect device saja. Ini kita klik, terus kita coba connect. Nah, ini kenapa nih nggak bisa connect ya? Oh, tadi karena masih jalan ya daemon untuk ADB-nya. Ini kita perlu matikan dulu. Jadi kita balik lagi ke CLI. Kita perlu kill dulu ya servernya. Kita perlu ketikkan adb kill server. Terus kita enter. Oke, ini udah mati ya demonnya. Kita balik lagi, kita coba connect device. Kita klik, kita coba connect.
Nah, ini udah berhasil. Tandanya menunya itu enable ya, ini aktif. Selanjutnya kita perlu install WTF-OS. Kita tinggal klik aja menunya. Nah, di sini ada menu install, kita klik, terus kita install WTF-OS-nya. Di sini kita tinggal tunggu aja prosesnya, mungkin memakan waktu beberapa menit ya. Oke, setelah menunggu beberapa menit, ini udah selesai ya instalasi WTF OS-nya. Selanjutnya kita bisa menuju ke menu home lagi. Kita tinggal menuju aja ke menu pojok kiri atas. Nah, di sini ada beberapa menu yang udah enable ya. Selanjutnya kita coba cek ya di WTF OS-nya itu udah terinstall apa enggak. Nah, di sini udah ada update dan remove ya, menunya udah enable. Ini tandanya udah berhasil instalasi WTF OS-nya. Kita balik ke home, terus kita lanjutkan dengan install beberapa package ya di menu package manager. Kita klik aja package manajernya. Ini butuh koneksi internet ya guys. Nah, di sini ada beberapa package ya yang perlu kita install. Itu yang pertama itu auto start recording. Kita install aja. Kita tinggal tunggu aja prosesnya, biarkan berjalan. Oke, ini udah selesai. Selanjutnya kita install package yang kedua, boost bitrate ya. Kita tinggal install juga. Oke, ini kita tunggu aja beberapa saat. Harusnya prosesnya cepat. Oke, ini udah selesai ya. Terus kita package yang ketiga, itu kita cari namanya MSP OSD ya. Di mana ya? Oh ya, ini di sini ya. Oke, di sini ada MSP OSD ya. Ini untuk menampilkan OSD-nya. Ini yang paling penting nih package-nya. Kita install aja. Kita tunggu beberapa saat ya. Oke, prosesnya udah selesai ini. Kita cek sekali lagi. Sepertinya cuma 3 package saja yang kita install. Kita balik lagi ke menu home. Kita bergeser ke menu startup. Oke, kita klik. Nah, ini kita pastikan ya service mana aja yang berjalan ketika Google-nya itu nyala. Ini event control aku enablein aja. Oke, kayaknya udah nggak ada lagi. Kita balik lagi ya ke menu home. Oke, sepertinya cuman itu aja ya untuk proses yang ada di DJI FPV Google V2. Oke, untuk langkah selanjutnya kita tinggal melakukan hal yang sama ya, tapi di Kedek Vista-nya. Jadi sama, mesti dilakukan root device. Nah, kali ini saya mau coba nih, karena ini bukan DJI FPV Google ya. Saya mau coba untuk yang Kedek Vista ini menggunakan opsi yang pertama nih, menggunakan web. Mudah-mudahan bisa nih, biar jadi nggak repot untuk ngerutnya, nggak kayak seperti yang step sebelumnya. Oke, ini aku copy, ini aku paste ke sini. Nah, di sini ya, tinggal aku coba untuk konekkan. Aku nyalakan dulu Kedek Vista-nya. Nah, perlu catatan ya, kalau untuk Kedek Vista atau Air Unit itu pastikan untuk Kedek Vista-nya itu mendapatkan sirkulasi udara yang cukup ya, karena dia cepat panas ya, karena nggak diterbangin. Apalagi untuk proses ngerut dan ngehack seperti ini pasti butuh waktu yang agak lama. Jadi pastikan dia mendapatkan angin yang cukup atau sirkulasi udara yang cukup. Oke, kita coba cek ya. Ini udah aku konekin ya. Aku buka DJI Assistant 2. Aku pastiin firmware-nya dia berada di firmware berapa ya untuk Kedek Vista-nya. Oke, ini aku klik. Ini aku cek. Oke, versinya udah valid ya, sama dengan prerequisite untuk melakukan routing. Dan ininya juga tombolnya refresh ya. Kalau misalkan tombolnya kalian bukan refresh, downgrade atau upgrade ya, mesti kalian ubah lagi ya. Kalian langsung pencet upgrade atau downgrade. Yang penting final versinya itu ada di sini nih, di yang belakangnya 606. Oke, ini aku exit aja. Oke, kita coba melakukan routing ya menggunakan via web. Oke, root.
Kita pencet root device, ternyata nggak bisa, nggak ketemu. Kita cek di device manager, di bagian port, kayaknya belum kedetek ya ini ya. Nah oke, ini udah kedetek ya. Jadi ini aku cabut colok ya, dia udah kedetek di COM4. Oke, kita mulai aja rootnya, kita coba mulai dari awal ya. Oke, kita klik root, kita root device. Nah di sini harusnya muncul nih COM4 ya, sama dengan yang ada di device manager ini, COM4 juga. Oke, kita lakukan root device, connect. Oke, dia akan coba. Step 1 sukses. Kayaknya ini harusnya sih berhasil ya, nggak kayak yang DJI FPV Google V2 punya saya. Kita coba aja, dia sedang lakuin reboot. Kita tunggu aja, yang penting pastikan kedek Vistanya itu kalian benar-benar dapat angin ya. Ini saya taruh di sebelah kipas angin biar nggak terlalu overheat nanti ketika melakukan proses seperti ini. Oke, ternyata benar, menggunakan via web ini ternyata berhasil ya untuk kedek Vista saya. Nggak kayak yang DJI FPV Google versi 2 yang punya saya. Oke, ini proses rootnya udah ya, jadi kita tinggal balik lagi ke halaman home, kita connect to device. Nah di sini udah kebaca nih DJI FPV Air Unit Lite atau kedek Vista ya, ini kita connect. Oke, ini udah successfully connected ya. Terus langkahnya sama kayak yang DJI FPV Google yang tadi ya. Jadi kita install WTFOS nya, kita klik install WTFOS. Oke, ini prosesnya udah selesai ya. Ternyata ini kita tinggal balik lagi ke home. Nah ininya udah nyala semua ya menunya. Kita ke package manager, kita akan install package MSP OSD nya untuk kedek Vistanya. Oke, ini kita cari ini nih MSP OSD ya, kita install, tinggal klik. Jadi ini tool webnya sangat mempermudah sekali ya. Biasanya mesti melakukan melalui CLI nih, hal-hal seperti ini. Oke, ini udah keinstall ya. Kita balik lagi ke home, terus kita pastikan di startupnya oke udah nyala ya untuk MSP OSD nya. Oke, kita ke home. Oke, berarti udah selesai berarti proses untuk kedek Vistanya. Oh ya, satu lagi di stepnya itu kita mesti setting ya di Betaflight, di FC nya kita lakukan komen ini nih. Untuk yang baris kedua ini, indeks UART ini kita mesti cek nanti di bagian menu ports yang ada di Betaflight. Pastikan itu sesuai dengan MSP nya itu connect di UART mana ya. Oke, kita langsung buka aja ya Betaflight konfigurator. Oke, ini belum connect ya, karena connectnya nih ke kedek Vista. Ini boleh saya cabut, baterainya juga boleh saya cabut juga nih. Oke, ini kita masuk ke Betaflight ya, kita cek di bagian ports. Nah ini untuk MSP nya itu ternyata di UART 1 ya, dan yang perlu kalian tahu di indeks UART nya itu ini dimulai dari 0 ya. Kalau di sini UART 1 berarti ya di sini 0 berarti ya. Kalau misalkan dia di UART 2 berarti 1 di sini. Jadi di minus 1 aja dengan kondisi realnya di FC settingannya. Ini berarti aku set 0 ya. Ini tinggal saya copy. Terus saya masuk lagi ke Betaflight, kita ke CLI. Saya paste, saya enter. Oke,
Udah selesai berarti prosesnya, cuman seperti itu. Sekarang kita akan coba tes ya. Oke teman-teman, saatnya kita melakukan pengetesan ya, apakah proses flashing penginstalan firmware WTF OS ke dalam DJI FPV ini berhasil apa enggak. Kita mau cek ya OSD-nya itu muncul apa enggak ya di sini, seperti halnya di analog. Kita langsung coba nyalakan aja ya si quadnya ini. Oke, ini udah nyala. Terus kita nyalakan Google-nya. Oke, udah nyala juga. Ini aku copot dulu ya, biar nggak menghalangi nih. Ini karena mata saya minus ya, jadi perlu kayak ginian nih. Tapi nggak tahu ini bisa kelihatan nggak ya di kamera. Oh, atau pakai ini ya, pakai si DJI Action untuk buktiin juga nih, biar lebih jelas. Nah, gini kan lebih jelas. Oke, nah kalau kalian lihat ya di sini itu masih belum itu ya, belum muncul OSD informasinya ya, kayak link quality, kemudian RSSI DBM yang disetting di beta flight itu belum muncul. Nah, cara mengaktifkannya itu kalian mesti pencet tombol back ini selama kurang lebih 5 second ya, atau 5 detik. Ini kita tekan aja selama 5 detik. 1 2 3 4 5. Oke, kita lepas. Nah, baru muncul tuh. Di situ kelihatan nggak? Di situ ada tulisannya link quality, kemudian di pojok kiri bawah itu ada RSSI DBM ya, sama link quality. Terus ada informasi flight time juga. Jadi berhasil ya intinya untuk penginstalan OSD ya di DJI FPV Google ini. Oke, paling dari saya itu dulu ya untuk percobaan ngoprek si DJI FPV ini ya, untuk si Google-nya dan si Kedek Vista-nya. Dan alhamdulillah itu berhasil. Dan sebagai disclaimer juga, kalau kalian misalkan salah langkah ya, ada kemungkinan juga ada potensi untuk device kalian tuh bisa nge-break ya, entah itu yang Google-nya atau entah yang Kedek Vista-nya. Tapi mudah-mudahan enggak lah ya. Oke, paling dari saya itu dulu. Semoga videonya bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Thank you dan bye-bye.